Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi manajemen keuangan hari ini sebetulnya melanjutkan yang minggu kemarin mengenai investasi dalam aktiva tetap. Saya ulangi lagi, materi ini sebetulnya membahas mengenai keputusan investasi ketika perusahaan ingin menginvestasikan uangnya dalam aktiva tetap. Saya ulangi lagi materi kemarin. Jadi intinya ketika kita cash dalam bentuk uang, kita investasikan, ya, kemudian untuk beli aktiva tetap, kemudian depresiasi, dan kemudian kita kembali lagi kas. Ya, kemarin ada dua metode dalam menghitung investasi dalam aktiva tetap. Landasannya yaitu yang pertama yaitu dengan menggunakan metode di sini kita lihat kemarin itu ya payback period, ya, di mana payback period itu kemarin kita membahas masalah pembelian mesin. Ya, saya ulangi lagi kasusnya kemarin itu perusahaan itu ingin membeli sebuah mesin, kalau beli sekarang itu sekitar 600 juta, ya. Sedangkan nilai penyusutannya yaitu sekitar masih sekitar 150 juta. Kalau mesin lama itu kita jual tahun sekarang yaitu tahun 2020, ya. Berarti di sini adalah penyusutannya adalah 3 tahun. Maka di sini kemarin itu saya ulangi lagi ya, minggu kemarin, jika mesin lama dijual dan membeli mesin baru, maka investasi yang dikeluarkan 450 juta. Jadi kita memikirkan perlu tidak, ya, kita mengeluarkan uang 450 juta untuk membeli mesin baru, menguntungkan atau tidak, ya. Nah, kemarin juga saya singgung sedikit ya, kemarin ya, payback period itu intinya ya, bagaimana kita menghitung investasi tambahan, ya, untuk membeli mesin baru, ya, yaitu 450 juta dibagi cash flow, ya. Cash flow, cash inflow itu sekitar 225 juta, ya, uang yang masuk itu cash inflow, ya. Jadi 2 tahun, ya. Nah, sedangkan di sini adalah 3 tahun, ya, masa penyusutannya. Maka keputusannya kita bandingkan saja hasil payback period 2 tahun itu dengan 3 tahun. Kalau ternyata hasil payback periodnya lebih rendah dari taksiran umur ekonomis mesin, maka investasi tersebut diterima. Jadi saya ulangi lagi, dalam penghitungan payback period ini adalah membandingkan antara taksiran umur ekonomis mesin, ya, dengan hasil perhitungan payback period. Nah, payback period itu diperoleh adalah 2 tahun, sedangkan taksirannya adalah 3 tahun. Maka ini bisa diterima. Nah, ada juga yaitu dengan present value, ya. Metode yang kedua yaitu present value di sini, ya. Present value method, atau biasa disebut dengan net present value, biasa orang keuangan menyebutnya net present value, adalah selisih antara nilai sekarang dari arus cash inflow. Tadi cash inflow-nya kalau dari contoh itu adalah 225 juta, ya, dengan arus kas yang keluar, ya. Arus kas yang keluar itu, yang akan keluar itu dari soal di atas itu yaitu 450 juta ini. Ini cash outflow-nya, ini cash inflow-nya. Ini kan yang akan kita keluarkan. Ini adalah uang yang masuk kita dari perhitungan yang dulu ini kan, ya. Oke. Saya nggak ulangi lagi, kemarin sudah kita bahas ini. Oke, di sini, ya. Oke, jadi di sini net present value ini adalah perbandingan antara cash outflow dengan cash inflow. Nah, oke. Metode present value ini biasa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membeli aktiva tetap atau menilai suatu proyek. Saya memberikan contoh kasus. Contoh kasusnya masih menggunakan angka yang kemarin, ya. Oke. Masih dari contoh
rencana pembelian mesin produksi di atas, diketahui kebutuhan investasi untuk membeli mesin baru 450 juta. Jadi minggu kemarin kita mau membeli sebuah mesin baru itu kekurangannya 450 juta. Dari mana? Dari mesin baru itu harganya 600 juta ya. Dikurangi dengan 150 juta yang penyusutan itu, jadi 450 juta. Jadi ini yang akan nanti kita keluarkan. Jadi ini keputusannya bagaimana kita membeli atau tidak mesin tersebut. Baru kita dihitung dengan keputusan membeli tidaknya dihitung dengan net present value. Ya. Diasumsikan suku bunga bank per tahun yaitu 10%. Dari jatuh contoh kas di atas, cash flow diperoleh 225 juta. Maka kita coba perhitungannya ya. Perhitungannya dengan metode net present value. Ya, ini caranya NPV, net present value, sama dengan cash flow ya. Berarti ini cash flow-nya nanti 225 juta. Oke, kita rumusnya dulu ya. Cash flow sama cash flow-nya yaitu 225 juta. Ini 1 ditambah R. R itu rate-nya berapa? 10%. Ditambah cash flow dibagi 1 plus R pangkat 2. Cash flow dibagi 1 R dan seterusnya. Dikurangi dengan investasi. Oke, kita masukkan angka-angka contoh kasus di atas dalam teori NPV ini. Oke. Cash flow diperoleh 225 juta dibagi, karena berdasarkan rumus 1 ditambah 0,10. Dari mana 0,10? Ini yang 10% per tahun. Pangkat 1. Oke. Karena berhubung di sini 3 tahun ya, maka kita taksiran ekonomisnya 3 tahun ya. Maka kita sampai pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi 200, yang kedua sekarang 295 juta dibagi 1 plus 0,10 pangkat 2. Ditambah 225 juta dibagi 1 plus 0,10 pangkat 3 dikurangi 450, diuraikan di sini. 225 juta dibagi 110 ini. Pangkat 1 berarti tetap kan? Ya, ini 1,10 dikali 1,10 pangkat 2 hasilnya kalau Anda hitung di kalkulator itu 1,21 ya. Yang ini pangkat 3 dari pangkat 3 1,31 dikurangi 450. Maka kalau Anda hitung hasilnya ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini 204.555.454 ditambah 185.954.13 ditambah 169.045.830 dikurangi 450. Hasil daripada total ini yang disebut dengan cash inflow ya di sini ya. Nah, ini adalah cash outflow ya. Hasil selisihnya ini 109. Oke. Bagaimana keputusannya? Kalau kita lihat seandainya hasil NPV-nya adalah positif, atau dengan kata lain akumulasi cash flow selama 3 tahun ini hasilnya lebih besar daripada 450 ya. Dari investasi yang akan dikeluarkan 450 sehingga pembelian mesin baru itu mendapatkan keuntungan ini. Maka keputusan usulan pembelian mesin baru diterima. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau payback period mau ininya taksirannya dibandingkan dengan hasil perhitungan payback period. Kalau hasil perhitungan payback period lebih singkat dengan taksirannya, maka proyek diterima. Tapi kalau net present value melihatnya perbandingan ya, satu Anda bisa ngeliat ini. Kalau seandainya ini positif
NPV-nya positif ini ya, berarti diterima. Atau dengan kata lain, ini ya, akumulasi cash flow ini lebih besar daripada cash outflow. Ini cash outflow ya, investasi yang akan dikeluarkan. Jadi ini kalau melihat contoh kasus ini berarti diterima pembelian mesin itu. Kejadiannya kalau seandainya ininya lebih kecil, cash flow-nya, akumulasi cash flow-nya lebih kecil, misalkan taruhlah di sini cuman 350, berarti ini kan pasti minus. Karena apa? Karena ini lebih besar cash outflow-nya ketimbang cash inflow. Maka kalau ininya minus ya, hasil NPV-nya, maka itu adalah ditolak. Oke, itulah cara perhitungan investasi dalam aktiva tetap ya. Ada 2 metode, saya ulangi lagi. Sebetulnya banyak metodenya ya, banyak metodenya. Cuman yang biasa digunakan rata-rata yaitu begini, menggunakan sistem yang pertama payback period ya. Yang kedua menggunakan present value method atau disebut juga dengan net present value. Mungkin sampai di sini dulu kuliahnya, karena ini adalah sebetulnya masih lanjutan daripada kuliah yang kemarin, yaitu cara bagaimana menghitung aktiva tetap ya. Aktiva tetap jadi dengan 2 cara, payback period dengan net present value. Oke. Sampai di sini dulu mata kuliah manajemen keuangan. Kita masih ada pertemuan kalau nggak salah 1 kali lagi ya, untuk menjelang UAS, ujian akhir semester. Ya, ada 1 materi lagi yang nanti akan saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.